Shalom semuanya. Keadaan kita hari ini bukanlah keadaan yang mudah untuk kita lalui. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi atau keadaan yang tidak kita sukai. Tentu saja kita percaya bahwa keadaan itu diizinkan Tuhan. Namun, keadaan itu bisa saja membuat kita lelah, bosan, takut. Ya, karena keadaan itu adalah keadaan yang tidak kita sukai, sehingga kita tidak bisa menikmati. Lelah, karena kita menginginkan keadaan ini cepat berlalu dan akan digantikan dengan keadaan yang kita harapkan. Bosan, karena keadaan yang kita harapkan tak kunjung datang. Takut, karena kita mulai ragu. Teman-teman, tahukah kalian ada berapa banyak orang di luar sana yang merasakan itu? Ada banyak orang hari ini yang sedang diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Hampir semua orang di dunia saat ini merasakan itu semua. Lelah, bosan, takut. Bahkan, mungkin saja orang-orang itu ada di antara kita. Teman-teman, mereka yang mengalami itu sangat membutuhkan pertolongan kita. Perlu kita sadari bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Itu artinya kita tidak berjuang dengan daging, tapi kita berjuang dengan roh. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana saya bisa membantu banyak orang itu, sedangkan saya tidak mengenal mereka? Hari ini, ada kabar baik buat kita semua, bahwa kita dapat menolong mereka dengan satu hal, yaitu dengan doa. Doa adalah bukti dari iman kita. Sebagai orang Kristen, kita sering mendengar banyak lagu yang berbicara tentang doa. Doa bukan hanya sekedar kata-kata biasa, karena di dalam doa ada kuasa. Artinya, setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki kuasa. Bagaimana bisa? Di dalam kata ada kuasa. Kita perlu tahu bagaimana seorang berdoa. Seseorang berdoa karena Allah telah menyentuh rohnya. Sehingga itulah yang membuat setiap kata yang keluar dari mulut kita berkuasa. Karena di dalamnya terdapat peran dari roh Allah sendiri. Doa merupakan perbuatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh roh manusia. Dapat juga dipandang sebagai persekutuan dengan Allah, atau sering kita sebut dengan istilah hubungan dengan Allah. Di dalam doa, kita dapat menaikkan ucapan syukur, meminta pengampunan, menaikkan permohonan, dan kita dapat menaikkan pengagungan kepada Dia. Dalam Alkitab, Rasul Paulus menuliskan beberapa ayat tentang doa. Salah satunya terdapat dalam Kolose 4 ayat 2. Surat Kolose merupakan salah satu surat kiriman dari penjara ketika Rasul Paulus dipenjarakan di Roma karena pemberitaan Injil Kristus.
Kolose adalah sebuah kota kecil berjarak sekitar 160 km sebelah timur kota Efesus. Di sana telah berdiri sebuah jemaat Kristen. Tidak begitu jelas apakah Paulus pernah mengunjungi tempat ini. Walaupun dalam Kolose pasal 2 ayat 1 ada kesan ia pernah ke sana. Namun yang pasti ia banyak mendapatkan informasi tentang jemaat Kolose melalui Epafras, yang mungkin juga pendiri jemaat Kolose. Ada beberapa tantangan yang sedang dihadapi jemaat Kolose saat itu. Salah satunya adalah ajaran sesat yang mungkin juga telah menjadi percampuran ajaran dalam gereja di Kolose. Walaupun Paulus dipenjara, tapi ia telah mendengar keadaan yang sedang terjadi di Kolose. Sehingga ia mengirimkan surat untuk jemaat di sana. Dalam pasal 4 ayat 2, Paulus menuliskan, "Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Paulus mengingatkan jemaat di Kolose supaya bagaimanapun keadaan mereka tetap bertekun dalam doa dan selalu berjaga-jaga serta mengucap syukur, supaya jemaat di Kolose tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar mereka. Mengapa Paulus memberi nasihat untuk bertekun dalam doa? Karena Paulus menyadari bahwa ada kuasa di dalam doa yang kita naikkan kepada Kristus. Bahkan, Paulus sendiri saat berada di dalam penjara, ia tak hanya menuliskan surat, tapi ia juga berdoa untuk semua jemaat. Dalam Kolose pasal 1 ayat 1-3 berbunyi, "Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu." Ayat itu membuktikan bahwa Paulus juga bertekun dalam doa saat ia di penjara. Tentu saja, di penjara bukan keadaan yang mudah. Tapi dalam keadaan yang sulit sekalipun, Paulus tetap berdoa untuk orang lain, dan ia menasehatkan supaya setiap orang percaya bertekun dalam doa. Paulus adalah contoh buat kita. Paulus tidak menyerah dengan keadaannya, dan ia tetap percaya dengan kuasa doa. Apakah kita juga seperti itu? Atau kita mulai ragu? Ingatlah selalu teman-teman. Ingatlah dengan janji Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 14 yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ayat itu masih berlaku kepada kita. Tentunya kepada kita yang tidak ragu akan janjinya. Jadi, tetaplah percaya bahwa doa memiliki kuasa untuk menguatkan, untuk mengubahkan, untuk melakukan mujizat. Tetaplah bertekun dalam doa ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati.